Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah Hukum Perkawinan dengan materi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT yang beranggotakan saya sendiri, Laksita Anggun Pradika, NIM 192111254, Umi Hanifah Hidayat, NIM 192111258, dan Novita Aninda Susanti, NIM 192111270. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian KDRT. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkungan rumah tangga. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan, baik itu berupa fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain, baik itu suami kepada istri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh istri kepada suami atau ayahnya terhadap anak, ataupun ibunya terhadap anaknya, dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya. Itu termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif agama Islam. Dalam Islam, kekerasan dalam rumah tangga disebut dengan nusyuz. Nusyuz secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata nasyasa yang berarti tanah yang tersembul tinggi ke atas. Sedangkan secara terminologis ini ada beberapa pengertian. Yang pertama yaitu menurut fuqaha Hanafiyah. Fuqaha Hanafiyah mendefinisikan bahwa nusyuz yaitu sebuah kesengajaan yang dilakukan oleh suami dan istri. Yang kedua yaitu fuqaha Malikiyah mendefinisikan bahwa nusyuz yaitu permusuhan yang terjadi antara suami dan istri. Yang ketiga yaitu ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa nusyuz yaitu perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Yang terakhir yaitu ulama Hambaliyah mendefinisikan bahwa nusyuz yaitu ketidaksengajaan dari pihak istri maupun suami disertai dengan pergaulan yang tidak harmonis. Sementara itu, nusyuz dari pihak suami terhadap istri menurut ulama Hanafiyah adalah berupa rasa benci sang suami terhadap istrinya dan mempergaulinya dengan kasar. Fuqaha Malikiyah juga mendefinisikan dengan sikap suami yang memusuhi istrinya. Di samping itu, ia juga menyakiti baik dari hijar ataupun pukulan yang tidak diperbolehkan oleh syara, hinaan, dan sebagainya. Sedangkan pengertian nusyuz, istri terhadap suami, itu menurut ulama Syafi'iyah, nusyuz adalah kedurhakaan istri kepada suaminya dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan atas ketentuan-ketentuan yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Sedangkan ulama Hambaliyah mendefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan istri terhadap suaminya atas ketentuan yang diwajibkan kepadanya dari hak-hak nikah. Demikian, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. PS 5Jo 6. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak,
menggigit, dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. PS 5C7 dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki, atau penghinaan, bullying, dan lain sebagainya. Kekerasan psikis ini apabila terjadi pada anak tentu akan berdampak pada perkembangan dan psikis anak, sehingga cenderung mengalami trauma berkepanjangan. Yang ketiga adalah kekerasan seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan atau tidak disukai pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. PS 578 yang meliputi A. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. B. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Bentuk kekerasan seksual inilah yang biasa banyak terjadi pada perempuan karena perempuan tergolong rentan. Yang keempat adalah penelantaran rumah tangga. Penelantaran rumah tangga yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. PS 5C9. Dilihat dari penjelasan pasal tersebut, penelantaran rumah tangga tidak hanya disebut sebagai kekerasan ekonomi, namun juga sebagai kekerasan kompleks. Artinya bahwa bukan hanya penelantaran secara finansial atau tidak memberi nafkah, tidak mencukupi kebutuhan dan lain-lain, melainkan penelantaran yang sifatnya umum yang menyangkut hidup rumah tangga atau pembatasan pelayanan kesehatan dan pendidikan, tidak memberi kasih sayang, kontrol yang berlebihan, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya adalah kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk kejahatan. KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia atau HAM. KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan, di mana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu sebagai sebuah kejahatan. KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seseorang, anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam ketindakjahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial, tetapi karena mengandung maksud jahat atau mens rea yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana. Materi yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh pemateri ketiga. Baik, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya untuk menjelaskan poin yang kelima mengenai konsekuensi terjadinya KDRT. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan.
dalam isi materi ini, yaitu dalam Undang-Undang PKDRT diatur jelas bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan di ranah keluarga dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam bab 8 pasal 44 yang menyatakan bahwa yang pertama berbunyi, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dengan denda paling banyak 15 juta rupiah. Yang kedua berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau dengan denda paling banyak 30 juta rupiah. Yang ketiga yang berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau dengan denda paling banyak 45 juta rupiah. Dan yang keempat berbunyi, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dapat dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Dengan ini dipidana dengan pidana penjara paling lama. Dan yang terakhir untuk poin yang keenam mengenai cara penyelesaian dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Pencegahan KDRT ini dapat dilakukan dengan keimanan yang kuat dan akal yang baik serta berpegang teguh pada agama. Dapat juga dengan menjaga terciptanya kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga, adanya komunikasi yang baik antar suami dan istri, rasa saling percaya, pengertian satu sama lain, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga, dan selanjutnya dapat meningkatkan komunikasi internal secara ramah dan santun antara suami dan istri, dapat juga menghargai dan menghormati suami yang menjadi sebagai kepala keluarga, memenuhi permintaan suami yang bersifat positif, mengkomunikasikan kebutuhan ekonomi keluarga secara bersama-sama, membuat perencanaan dalam keluarga sebagaimana secara bersama-sama dan selalu percaya kepada suami. Dan ada juga cara penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga menurut hukum Islam, yaitu melalui pemberian saksi atau hukuman di mana hukuman tersebut diterapkan sesuai dengan jenis kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Lalu menurut perspektif hukum pidana Islam, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh syariat karena akan mengakibatkan kemudaratan dan merugikan keselamatan istri dan anggota keluarga yang lainnya. Maka oleh karena itu, hal tersebut merupakan termasuk dalam perbuatan jarimah. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami dari kelompok 14. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.